Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat menunaikan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selesai salat kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dengan harapan apa yang kita dengar mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia, ibadah puasa yang sedang kita jalani ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara garis besar untuk dua maksud dan tujuan. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk kita menabung pahala-pahala amal kita yang kita butuhkan untuk kehidupan akhirat kita. Yang kedua adalah menjadi wadah untuk kita berlatih dan dilatih nilai dan falsafah yang harus mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk yang kedua ini para ulama misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu itu mengibaratkan puasa sebagai lembaga pendidikan moral. Madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu fihal muslim ala khisalin katsirah. Di mana seorang yang berpuasa dia belajar banyak falsafah dan nilai hidup. Beliau menyebutkan satu persatu, tapi yang paling inti dari apa falsafah kita diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani adalah jihadun lin nafsi wa muqawamatul lil ahwa, kata beliau. Yaitu bagaimana dalam hidup ini kita mampu bekerja keras, namanya jihad. Untuk menundukkan syahwat kita mengikut kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti dari apa falsafah yang diajarkan melalui mekanisme puasa yang kita jalani. Itu di mana dicontohkan makan minum di luar bulan Ramadan adalah perkara mubah di siang hari. Dari masuk subuh sampai terbenam matahari, yang mau makan monggo silakan, boleh secara aturan Allah. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Allah buat aturan khusus berlaku di Ramadan. Perkara makan minum tadi menjadi enggak boleh dari interval masuk subuh sampai terbenam matahari. Maka apa yang terjadi, tentu dokter yang lebih paham secara medis, maka manusia yang biasanya dalam interval itu berapa kali udah minum, berapa kali udah makan, tentunya akan haus. Ya, ini mohon maaf kalau secara ininya saya haus karena dari tadi ngajar bicara terus, ini haus saya. Begitu juga lapar. Maka ketika haus, apa yang muncul di dalam diri kita adalah dorongan untuk ingin minum. Ketika lapar, apa yang muncul dari dalam diri kita adalah keinginan untuk makan. Hanya saja, kalau kita berturut keinginan minum kita minum, maka kita menabrak aturannya Allah. Bermaksiat kita kepada Allah. Karena aturan Allah di bulan puasa enggak boleh minum di siang tadi. Maka keinginan minum tadi kita tahan, kita kendalikan. Enggak mau kita turut apa mau dia. Keinginan kita makan karena udah lapar, itu enggak mau kita turut. Apa kita buat? Kita kendalikan dia. Kapan kita baru minum
artinya menyalurkan keinginan minum itu ketika tidak lagi bertentangan dengan aturan Allah, yaitu masuk waktu maghrib berbuka, baru kita minum, baru kita makan. Ini dicontohkan dalam hal ini, tapi yang ingin kita ambil falsafahnya. Apa falsafahnya? Bahwa dalam hidup ini, apapun yang muncul dari keinginan dari dalam diri kita, yang motornya syahwat kita, kalau menyalurkannya harus menantang aturan Allah, jangan ikut dia. Kendalikan dia. Hanya salurkan keinginan kita kalau dalam menyalurkannya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya Mufsidatul Qulub, perkara yang merusak hati, makna iman orang yang beriman, salah satunya itu adalah syahwat. Maka beliau membahas tentang perkara ini. Pertama dibahas dari definisi apa itu syahwat. Syahwat secara bahasa adalah syahiyya yashha. Artinya apa? Suka kepada sesuatu. Maka di antara definisi istilah syahwat itu ishtiyaqun nafsi ila syai'. Ketika diri kita mau kepada sesuatu, suka kepada sesuatu, itu namanya syahwat. Kita suka mobil mewah, itu syahwat mobil. Kita suka kepada jabatan karena itu ada fasilitas, jadi syahwat jabatan. Kita suka kepada perempuan, syahwat perempuan. Apa yang kita suka itu namanya syahwat. Nah, kemudian beliau membahas, sesungguhnya Allah menciptakan syahwat dan menempelnya pada kita. Itu apa tujuannya? Lima khuliqat asyahwah. Itu yang dibahas oleh beliau. Untuk apa Allah menciptakan syahwat dan menempel pada kita? Itu secara garis besar untuk dua tujuan. Yang pertama, syahwat itu Allah tempel pada kita memang untuk kepentingan hidup kita. Untuk kemaslahatan hidup kita. Kita tidak bisa hidup di dunia ini kalau Allah hilangkan dari kita syahwat. Dicontoh oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tadi, syahwat minum, syahwat makan. Coba bayangkan kalau orang nggak mau lagi minum, nggak mau makan. Bingung dokter. Ya. Nah, orang ini akan mati kalau nggak makan, nggak minum. Bayangkan kalau dari laki-laki perempuan dihilangkan syahwat hubungan seksual. Nggak berlanjut lagi generasi manusia ini. Maka hakikatnya syahwat itu pada dasarnya tidak tercela dia. Asyahwatu fi zatiha laisat madhmumah, kata Syekh Shalih Al-Munajjid. Karena dia memang diciptakan untuk kemaslahatan hidup manusia. Namun poin kedua dari tujuan syahwat diciptakan ini yang harus dapat perhatian kita. Apa? Allah menguji kita dengan syahwat kita itu. Ibtila wa imtihan. Apakah kita dalam hidup ini memperturut apa maunya syahwat kita dengan menantang yang menciptakan syahwat dan menciptakan kita? Apakah Tuhan kita tetap Allah atau Tuhan kita syahwat kita? Di sini letak ujian semua kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kita harus akui, dan ini disebut Allah dalam surah Al-Jathiyah, bahwa banyak kita ini, ya, untuk kemudian apa yang kita tuhankan, walaupun di mulut Tuhan kita Allah, tapi dalam praktek yang kita tuhankan syahwat kita. Contoh, ya, di dalam masalah menempati jabatan eselon, ya, dari 4 kemudian 3 dan 2. Harus sogok. Kita tahu persis itu haram. Tapi kemudian apa? Kita abaikan. Ju'ujume. Nyan haram, maksiat. Ya. Artinya apa? Ya. Allah kita kalahkan. Hana urutan dengan Allah. Lo penting apa? Ini kan berarti yang kita tuhankan syahwat kita. Bukan Allah. Seharusnya Allah yang kita tuhankan. Allah katakan enggak. Oh, hana nijo ulah baik gede. Lon di dunia tiat. Tengok, bertanggung jawab ke Allah Subhanahu wa taala. Hana nijo ka kebek. Ini orang yang menuhankannya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, Allah menyebut dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu nafsunya, bukan Allah. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang berilmu sekalipun Allah akan sesatkan dia.
sekalipun dia adalah orang berilmu, kalau dia hidup memperturut syahwatnya. Ya contohlah, yang real, yang sudah terbukti. Orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu ada oknum jaksa. Nggak ngerti hukum dia. Yang ditangkap siapa? Hakim di pengadilan, tipikor. Nggak ngerti hukum dia. Bahkan ada yang ditangkap siapa? Yang merancang undang-undang KPK. Profesor, pakar hukum, pidana. Dia yang tabrak hukum. Karena apa? Memperturut syahwatnya. Ya bukan saja orang di bidang ilmu umum yang akan sesat. Ulama, ahli agama yang sangat hebat, kalau memperturut syahwatnya, dia akan sesat. Itu Allah kisahkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Hai Muhammad, kamu cerita orang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Lalu dia kemudian meninggalkan ayat-ayat kami karena memperturut apa? Syahwatnya. Tafsir tidak menyebut nama, tapi mufassir mengatakan ini Bal'am. Siapa Bal'am? Adalah ulama Bani Israel. Paham Taurat, ahli Taurat. Itu diutus untuk mendakwahkan kaum Amalik yang ada di Palestina. Maka dia ketika sampai di sana diberi fasilitas materi duniawi, dia kemudian apa? Meninggalkan agama Nabi Musa, ikut agamanya orang Amalik. Fansalakha minha. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Maka ayat kemudian apa lanjutannya? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, sungguh kami tinggikan derajat dia dengan dia memahami ayat-ayat kami. Kan kita mohon maaf, ustadz ya, karena kepahamannya agama jadi dihormati oleh umat. Ya. Akan tinggi derajatnya di mata umat. Tapi kata Allah apa? Ketika ustadz itu, ulama itu memperturut syahwatnya, ya, apa? La rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tapi dia hidupnya apa? Memperturut. Tegas ayatnya, wattaba'a hawahu, memperturut syahwatnya. Kayak mana ulama yang alim di agama tapi hidupnya memperturut syahwat? Akhirnya apa? Menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan jabatannya, kepentingan kursinya, kepentingan duniawinya. Itu dicontohkan oleh Allah dengan contoh amat buruk. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Ulama yang hidupnya memperturut syahwat itu disebutkan seperti anjing. Yang bilang bukan saya, Allah. Kalau pakai bahasa Aceh, ngeri kita dengar. Lagiate. Bukan saya yang bilang. Allah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Ulama Aceh. Bukan saya yang bilang. Allah. Bagaimana? Dicontohkan oleh Allah sifat anjing itu. Pertama, dia dalam mazhab Syafi'i najis ain. Ya. Yang kedua, kayak mana sifat anjing itu? In tahmil alaihi yalhad. Au tatrukhu yalhad. Anjing itu kalau kita usir, dia kita kejar, dia ada paruh. Dia akan lari dengan lidahnya itu ya keluar. Artinya capek. Oh tatrukhu, atau kita biarkan dia, enggak kita usir, biarlah istirahat. Sayang, baik gitu ya, baik piuk. Tapi anjing ketika istirahat juga lidahnya. Pak Quraisy dalam tafsirnya mengatakan ya, anatominya anjing ini memang seperti itu dia. Enggak capek pun, istirahat pun tetap lidahnya seperti itu, dia menggambarkan seolah-olah capek selalu. Apa maksudnya? Bahwa orang yang memperturut syahwat di dunia akan dibuat syahwatnya itu menjadi capek dia. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid, orang memperturut syahwat itu diazab dunia akhirat. Maka antetip. Ya. Akhirnya apa? Konflik nganyong pakai nganje karu nganje. Ya. Oleh yang putih juga tapi. Ya, lu pikir kayak mana bisnisnya, pikir kayak mana jabatannya, nyoka karu ulang bagi kai putra ni gete kalau kami cara hana menumedu udah. Jadi dia diazab di dunia sebelum diazab di akhirat. Seperti anjing tadi, selalu dia ya nampak capek. Makanya jamaah rahimakumullah, semua kita sesungguhnya
Ujian kita di sini. Mampu enggak kita menundukkan syahwat kita ini mengikut aturan Allah? Kalau tidak melanggar aturan Allah, salurkan. Kalau melanggar, hentikan dia, lawan dia, kendalikan dia. Maka di surat An-Nazi'at Allah menyebutkan فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang togo bahasa Arab itu melampaui batas. Hanya hanjut sagok harum, mana urutan, tampuh ju. Nyampe ni cok ada gok mah, hana, tampuh ju. Ini namanya togo. Adapun orang-orang yang togo, hidupnya melampaui batas, menabrak aturan-aturan Allah. Kenapa dia tabrak itu? Wa atharul hayatad dunya. Karena orientasi hidupnya ke materi dunia, bukan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka nanti di akhirat tempat kembalinya neraka jahim. Wal a'yazubillah. Sambungannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang dalam setiap berbuat dia takut kepada azab Tuhannya. Dan dia nahan nafsa 'anil hawa, ini kalimat jelas sekali, terang benderang, mampu kendalikan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya adalah surganya Allah di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita ambil falsafah ini untuk kita terapkan dalam seluruh aspek sepanjang hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.